Baik pemirsa Gemilang Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show pada hari ini membahas terkait gerakan Satu Hati jilid kedua. Seperti yang saya janjikan tadi, di segmen kedua ini kita akan bertanya lagi kepada narasumber yang hadir di sini bagaimana terjun langsung menyaksikan atau melihat para balita yang gizi kurang dan gizi buruk. Namun sebelum itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, bisa ditanggapi Bu mengenai video tersebut? Setiap kali saya melihat video anak kita ini, saya selalu terbawa ilham. Yang kita saksikan bersama tadi luar biasa. Itulah kondisi yang sebenarnya anak-anak kita, anak-anak gizi buruk yang sangat membutuhkan bantuan kita semua. Mereka berasal dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat tidak mampu. Kita juga lihat tadi kondisi rumahnya bagaimana, sangat-sangat tidak layak. Jadi itulah kondisi yang sebenarnya sehingga menggugah hati kita semua untuk segera membantu mereka keluar dari kondisi itu. Ini yang Ibu temui langsung di lapangan, kondisinya seperti ini. Ini laporan dari Ketua Tim Gerak PKK yang saya minta untuk terjun langsung ke lapangan. Juga saya menyaksikan sendiri ya, yang berada di Kecamatan Kemuning yang tadi kita lihat itu ada sakit bawaan juga dan sempat kemarin dioperasi. Jadi dengan kondisi ini tidak bisa menunggu waktu lama, mereka harus kita bantu. Untuk itulah maka gerakan Satu Hati jilid kedua ini saya mengetuk untuk hati semua pihak untuk bersama-sama bagaimana menanggulangi ini sehingga mereka keluar dari kondisi yang seperti ini.
Sungguh luar biasa pemirsa semua. Dan di sini mohon maaf saya juga terbawa emosi karena dari video yang dapat kita saksikan tadi hampir semua anak yang memang kondisi gizi buruk ini karena faktor ekonomi. Dan mungkin ini tidak terputus di si anak ini saja, mungkin nanti untuk adiknya, saudara-saudara lainnya yang memang kondisi ekonominya mohon maaf kurang, bisa terjadi kembali begitu. Jadi ya harapan saya di sini selaku masyarakat juga dengan adanya gerakan Satu Hati ini semoga dapat memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak yang menderita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Inhil. Secara medis ini Pak Aprizal, dapat kita lihat tadi kondisi fisik anak-anak tersebut, ada yang perutnya membesar, ada yang kepalanya tidak seperti layaknya bayi gitu. Bagaimana Pak? Ya memang kalau sudah jatuh ke gizi buruk itu memang ada beberapa tanda atau gejala ya, seperti bagaimana kalau bayi itu sudah agak besar, dia agak rewel ya. Kemudian rambutnya rontok ya. Kemudian ya seperti yang kita lihat tadi ya, kadang perutnya kembung, kulitnya bersisik, ada tanda-tanda kekeringan atau kekurangan air, dehidrasi. Kemudian juga kadang-kadang gampang terkena infeksi, sebentar-bentar demam, sebentar demam. Kemudian karena ada faktor itu tadi, dia makannya kurang, masukannya tidak mau, sebentar muntah, sebentar mencret. Jadi itu semua faktor yang mempengaruhi gizi kurang dan gizi buruk itu, terutama yang gizi buruk ya. Jadi itulah yang kita lihat tayangan tadi, memang rata-rata seperti itulah gizi buruk yang kita jumpai di lapangan. Dalam adanya kejadian gizi buruk dan gizi kurang yang angkanya 588 dan 19, ini tentu angka yang tidak kecil begitu. Langkah dari Dinas Kesehatan sendiri apa yang dilakukan? Ya, sebetulnya sebelum kita melakukan GSH ini Ibu ya, kita sudah ada juga pemberian makanan tambahan rutin kita berikan, yaitu bantuan dari Kemenkes Pusat maupun bantuan dari Dinas Provinsi. Itu selalu kita salurkan. Kemudian dengan adanya GSH ini, ya usaha kami tadi lebih terbantu. Mungkin dengan bantuan dari Kemenkes itu, ya jenis susunya tidak begitu terlalu inilah ya, bukan kita terlalu memaafkan tidak. Cuma dengan adanya ini lebih terbantu, lebih sinergis, dan kita juga selalu bergerak di lapangan mendata, karena ini datanya ini memang betul-betul real. Kalau dulu mungkin laporan kita tuh tertulis gitu ya? Iya tertulis ada cuma 2, padahal sebetulnya di tengah masyarakat kita banyak. Nah sekarang ini data real, karena seperti yang sampai Pak Budi tadi, GSH itu dari 1 itu sampai ke 2 itu betul-betul kita lakukan penimbangan. Jadi data itu betul real, 19 orang itu betul real. Kalaupun ada nanti akan dilaporkan lagi Pak Budi ya, ada 1, 2. Jadi kalau dulu, mohon maaf Ibu ya, mungkin dulu itu dilaporkan ke kita karena kita mau mengurangi status gizi buruk kita itu kadang-kadang cuma dilaporkan 4, 5, tapi nyatanya di lapangan kalau kita di Puskesmas malah sering menemukan. Ya, jadi itulah mungkin langkah yang kita lakukan di Dinas Kesehatan, dan dengan kegiatan ini ya kita berharap yang 19 bayi gizi buruk kita ini mudah-mudahan semuanya akan normal. Memang ada kesulitan karena ada 1-2 Bu ya yang ada penyakit. Penyakit bawaan. Penyerta ya? Ya, itu yang menyusahkan. Tapi kalau saya rasa kalau dia hanya gizi buruk, insya Allah biasanya dia bisa bagus. Iya, harus diatasi dulu penyakitnya dulu. Iya, penyakitnya dulu. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Kadinkes ini antara data dengan realita. Iya. Nah, kalau Pak Kadinkes merasa ini datanya ada, nah Ibu melihat realitanya seperti apa. Jadi kolaborasi ini bagus sekali sebenarnya. Tidak hanya kita berkutat dengan data, tapi ada fakta. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK. Dan ini sudah ditangani dan dilaporkan. Yang menjadi permasalahan adalah kadang-kadang ya, masyarakat kita ini malu untuk melaporkan. Sehingga data beliau ini mungkin miss. Nah, PKK ini kan tidak ada malu-malunya. Buktinya sekarang juga kerjaan banyak, nambahin kerjaan, berarti kan nggak malu. Nah, dari situ langsung terjun, melihat dan melaporkan. Nah, ini yang kita jadikan gerakan. Jadi dengan adanya PKK kecamatan membantu bersama dengan puskesmas di kecamatan untuk mendata juga anak-anak yang ada
menderita gizi buruk dan gizi kurang. Iya. Ini Bu, tapi perlu saya tambahkan, Iya. PKK mungkin mendata tetap di bawah naungan dari Dinas Kesehatan. Karena nggak bisa PKK mengetahui apakah ini benar gizi buruk atau gizi kurang. Nah, itu yang selalu kolaborasi terjadi di sini. Oke Bu, kembali ke Ibu Ika. Sebagai seorang wanita, tentu melihat video itu saja Ibu sudah berkaca-kaca dan berlinang air mata. Ini bagaimana rasanya menurut Ibu melihat langsung terjun ke lapangan yang sudah dilakukan kan untuk mendata dan memberikan susu dan penyuluhan kepada anak-anak gizi kurang dan gizi buruk ini? Gimana Bu? Ya, tentu bukan saja saya yang barangkali sebagai seorang ibu yang melihat kondisi itu membayangkan bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga kita. Jadi merasakan anak-anak ini juga anak-anak kita. Jadi untuk itu memang tidak bisa tidak, kita harus bersama mengentaskan ini. Timbulan tadi ada gerakan satu hati jilid kedua, karena yang pertama sudah pernah dilakukan. Nah kemudian saya ingin dengan gerakan satu hati jilid kedua ini bukan saja bagaimana dengan kegiatan kita ini anak-anak kita, utama gizi buruk ya, yang 19, kemudian gizi kurang, itu bisa terbantu dan bisa tidak lagi menjadi gizi buruk maupun gizi kurang. Tidak sampai di situ sebenarnya keinginan saya, harus ada kegiatan lanjutan ya, kegiatan lanjutan terutama sekali kepada keluarga gizi buruk ini. Karena pada umumnya mereka keadaan ekonominya sangat-sangat memprihatinkan, dan ini mungkin mereka tidak punya pekerjaan sehingga membuat kondisi ekonominya tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar saja tidak. Nah kemudian fakta di lapangan yang kami temui, anak-anak yang tadi gizi buruk itu sakit, mereka berobat di rumah sakit tidak punya BPJS. Nah ini tentu masalah besar dalam hal ini. Hari seperti ini masih ada masyarakat kita yang tidak ada BPJS. Nah untuk berobat bagaimana kondisi ekonomi seperti itu? Nah harus ada juga nanti dari dinas sosial mungkin Pak ya, bisa mendata ini apakah ini bisa dibantu dibuatkan BPJS-nya seperti itu. Mungkin juga Kimprasbilnya atau Prakimnya ya, ada program rumah layak huni seperti itu. Jadi keinginan saya bukan hanya tuntas anak-anak kita gizi buruk atau gizi kurang gizi, tetapi lebih dari itu mereka tidak akan lagi melahirkan anak-anak yang gizi buruk, kurang gizi, apalagi stunting. Itu keinginan saya. Namun setelah 24 hari penyelenggaraan ini, pemberian nutrisi kepada anak gizi buruk dan gizi kurang, tadi dikatakan telah ada peningkatan. Jadi mungkin di sini Ibu bisa rasanya gimana setelah ada, wah ternyata langkah ini memang nyata gitu, ada perubahan gitu di situ. Ya tadi juga ini sudah melalui ini ya, musyawarah, melalui juga penelitian dan sesuai dengan saran dari dinas kesehatan bahwa nutrisi yang tepat yang diberikan untuk anak-anak gizi buruk adalah yang tadi kita sampaikan, dan luar biasa rasanya lega ya, lega, dan juga melihat keluarga itu bahagia sekali dengan program-program kita ini, dan memang juga sudah banyak yang menyampaikan ucapan terima kasih ya melalui ketua PKK atas gerakan yang kita buat. Karena dari video yang kita saksikan tadi bahwa dari perutnya yang membesar, sudah kecil, keriput-keriput yang ada di kulit sudah hilang ya Bu ya. Kemudian penambahan berat badan juga sudah ini ya, kemudian tinggi badan. Bahkan menurut data yang disampaikan, laporan yang disampaikan itu sudah banyak dari status gizi kurang atau kurang gizi, mereka sudah tidak kurang lagi. Sudah ada peningkatan berat badan dan tinggi badan sesuai usia. Ideal ya bahasanya. Kemudian yang dari gizi buruk, itu sudah statusnya berubah menjadi kurang gizi. Alhamdulillah, padahal baru belum sebulan. 24 hari.
kurang lebih? Belum 24 hari. belum sampai. Nutrisi yang kita berikan selama 24 hari, tetapi pelaksanaannya sejak tanggal 18 kemarin. Oke. Belum Jadi sampai 1 bulan ya? setengah bulan lah. Kurang lebih 15 harian. Oke. Nah, pemirsa Gelombang Televisi, cukup dulu sedih-sedih kita pada segmen kedua ini. Nanti kita akan sambung lagi pembahasan kita mengenai Gerakan Satu Hati Jilid kedua. Jangan kemana-mana, tetap di talk show ini.